Kasus pengusiran tamu di Hotel Indonesia Syariah Pekalongan mendadak jadi sorotan besar publik setelah viral di media sosial. Seorang konten kreator sekaligus konsultan bisnis, Rama Shahid, mengaku diusir setelah menolak permintaan biaya tambahan sebesar Rp10.000 yang diminta pihak hotel. Padahal ia sudah melunasi pembayaran kamar melalui aplikasi pemesanan online. Perbedaan tarif inilah yang memicu perdebatan hingga akhirnya berujung pada pengusiran. Video yang diunggah Rama di akun pribadinya langsung viral, membuat netizen yang berbakti beramai-ramai meluapkan kekesalannya. Gelombang protes pun terjadi dengan cara menyerbu laman ulasan Google Maps hotel tersebut. Ribuan komentar negatif bermunculan. Banyak diantaranya memberikan rating bintang 1 sebagai bentuk solidaritas. Meski sebagian komentar negatif sempat dihapus, rating hotel tetap anjlok dan tertahan di angka 3,8 dari 5. Insiden yang awalnya hanya berawal dari nominal kecil itu kini berubah menjadi krisis reputasi serius. Publik menilai kasus ini menjadi pelajaran penting tentang kekuatan media sosial, transparansi pelayanan, serta bagaimana kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Diusir secara biadab oleh seorang oknum pegawai, mungkin ya, pegawai hotel. Nah, kasus ini baru-baru ini viral. Ini kejadiannya ada di Pekalongan dan ini adalah pengusiran seorang oknum dari pegawai hotel yang bernama Hotel Indonesia Pekalongan. Singkat cerita bahwa Mas Rama ini membooking sebuah hotel di Pekalongan ini melalui Traveloka dan kemudian sudah membayar lunas. Kemudian ketika dia check-in diminta ada uang tambahan. Kemudian karena dia sudah membayar dan tidak mau, dan akhirnya dikeluarkan secara paksa. Jadi tadi kalau misalnya kalian denger ya, pengusirannya tuh bener-bener biadab menurut saya. Dibilang saya usir secara paksa, secara kasar. Saya nggak ngerti maksudnya daripada oknum ini ya, yang mengusir ini ya. Apa kalian tidak mikir gitu loh? Itu keadaan sudah malam dan Anda itu mengusir seorang guest yang sudah menepati haknya, yaitu membayar uang menginapan itu melalui platform Traveloka. Seharusnya pihak hotel kalau ada uang tambahan diinformasikan kepada Traveloka, bener nggak sih? Atau kemungkinan bisa juga dari pihak hotel itu memberikan informasi kepada customernya bahwa akan ada tambahan biaya, sehingga jauh-jauh hari kalau customer tidak mau dan keberatan, dia bisa cancel melalui Traveloka, tidak pada waktu check-in. Artinya ini hotel adalah patut diduga melakukan tindakan nakal. Of course itu nakal, itu tindakan nakal itu. Itu namanya dia menginginkan keuntungan lebih besar karena mungkin melalui Traveloka dia ada potongan harga dan dia mungkin nggak suka, akhirnya dia main di belakang seperti ini. Buat saya Mas Rama waktu menjawab setiap pertanyaan itu, dia adalah sebuah komunikasi yang baik, nggak ada bentakan, tidak ada kata-kata kasar untuk Mas Ramanya sendiri ya. Tapi yang lucunya itu ibu dan bapak itu memancing suasana menjadi keruh dengan menye-menye ibunya, terus bapaknya yang berkumis itu yang sok preman. Saya nggak ngerti ya Pak ya, kenapa Anda itu mengatakan kata-kata itu yang menurut saya itu tidak baik Pak. Dia itu customer loh Pak, dia punya hak karena dia sudah membayar apa yang diterak di dalam iklan atau platform Traveloka. Dan ini sangat lucu. Kenapa Traveloka itu bisa melindungi oknum-oknum hotel yang tidak baik ini gitu. Jadi patut diduga ini hotel ini dicurigai
patut diduga bahwa hotel ini melakukan praktek-praktek ilegal. Iya dong. Karena apa? Karena dia menyembunyikan harganya itu disembunyikan. Jadi orang tuh merasa harga murah, dia datang ke hotel itu kemudian harganya dinaikin. Itu kan praktek-praktek curang itu namanya. Dan itu nggak baik di dalam bisnis perhotelan, itu tidak baik. Ini mencoreng nama perhotelan itu sendiri gitu loh. Terkhusus juga pariwisata di Pekalongan itu sendiri. Orang jadi males ke hotel Pekalongan situ. Takutnya akan menghadapi atau mengalami peristiwa yang sama. Untuk Bapak berkumis ya, yang mendak-mendak secara kasar yaitu. Bapak mikir nggak, Bapak mengusir seseorang dari hotel dalam keadaan saya ngeliat tadi gelap ya Pak, saya nggak tahu tuh jam berapa. Tetapi Bapak mikir nggak, orang ini capek, customer ini capek ingin istirahat, Bapak gedor-gedor seperti itu. Seakan-akan Bapak ini kayak mau menangkap maling, menangkap pencuri atau kriminal yang berbuat kejahatan. Saya merasanya seperti itu, Pak, dan itu tidak baik, gitu ya. Attitude Bapak itu tidak baik. Bapak tidak baik dan Bapak tidak punya sopan santun. Oke, guys, jadi berhati-hati, guys, untuk pembelajaran Mas Rama ini ya. Terima kasih Mas Rama sudah bisa speak up dan juga share videonya ke kita. Dan tentunya pembelajaran buat kita semua, guys. Kalau Anda booking melalui apa aja platform, biasanya saya pribadi, ketika saya membooking sebuah hotel, saya the next day-nya saya itu akan telepon pihak hotel atau email mereka. Make sure ada komunikasi antara saya dengan hotelnya, dan make sure everything apa yang sudah saya pesan sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi begitu kita datang, kita sudah tahu apa aja yang kita bayar, apa yang kita dapatkan. Begitu ya guys, pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan selalu berpikir cerdas. Aku pernah ngalamin hal yang sama kayak hotel Syariah Pekalongan yang lagi heboh banget itu. 2020 aku lagi backpackeran ke daerah Garut. Garutnya ini Garut ujung, bener-bener ujung. Dari kota Garut tuh masih sekitar 3 jam. Nama daerahnya Pamempek. Aku pesan hotel budget, harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan kalau nggak salah. Di keterangan Travelokanya ya, kamar standar dengan AC. Begitu sampai ketemu sama penjaganya, kita kasih kode booking dan penjaganya bilang, "Kak, ini kalau sesuai dari harga yang kakak pesan di Traveloka, kakak dapat kamarnya yang kipas." Hah? Kok kipas? Cek lagi dong di aplikasi, takutnya emang salah lihat. Tapi di aplikasi bener kok. Debat kusir lah sama penjaganya ya. Tidak membuahkan hasil, akhirnya ditelepon lah si owner nih. Jelasin lagi hal yang sama. "Pak, saya pesan di aplikasi Traveloka dengan harga sekian pakai AC. Kenapa pas datang dapatnya kipas?" Bapaknya pun menjelaskan hal yang sama. "Iya, kalau 200 ribu itu pakai kipas, kalau pakai AC ya rugi dong saya." Terus gue bilang, "Berarti bapak salah taruh keterangan Traveloka. Kalau misalnya mau pakai kipas, tulisnya pakai kipas pak, jangan pakai AC. Saya order sesuai Traveloka, ya saya mintanya yang sesuai." Di situ berujung debat yang panas ya. Itu aku ngomong kayaknya udah sampai hampir setengah teriak. Karena bapaknya tetap kekeh dengan pendiriannya. Dan akhirnya aku sampai kayak udah mau nahan nangis sih. Saking keselnya kayak, "Maaf banget, lu kan owner hotel. Tapi masih hal kayak gini lu gak paham sih. Entah dia gak ngerti, entah dia sengaja atau gimana ya." Ya udah saking keselnya, udah ilfeel juga mau tetap check in di situ. Aku tinggalin hotelnya. Aku juga lupa apakah itu di cancel, uangnya refund atau nggak balik uangnya, aku lupa banget. Pergi dari hotel itu, aku nangis kejer banget sih. Kayak, kok lu bodoh banget sih jadi orang gitu kan. Nangis sekencang-kencangnya. Kayak, kalian tahu kan cewek-cewek kalau misalnya emosi banget, nggak keluar ujung-ujungnya nangis gitu ya. Mungkin kalau cowok udah ribut main tangan kali.
Aku akhirnya cek lagi ya kan, scroll lagi Traveloka, hotel budget dengan harga yang sama dapat nih 200.000 pakai AC. Tapi sebelum aku bener-bener order, aku Google dulu nama hotelnya ya. Di situ kan pasti muncul nomor telepon. Aku telepon dulu hotelnya, terus aku tanya, saya lihat di aplikasi Traveloka harga 200.000 pakai AC, beneran nggak pakai AC? Terus hotel selanjutnya bilang, oh iya kak, sama kok, sesuai. Baru aku bayar. Ya. Hal yang bisa dipetik dan hal yang bisa diambil adalah please banget buat owner hotel, kalau misalkan kalian punya hotel dan bekerja sama dengan aplikasi entah itu Traveloka dan sejenisnya, ya customer pasti akan minta sesuai sama apa yang dia lihat di aplikasi tersebut. 200.000 pakai AC, ya pakai AC customer pasti mintanya. Kalau tiba-tiba datang dikasihnya yang kipas, ya customernya juga marah lah. Ini bukan soal nambah sih, tapi soal gimana kamu ya kan masukin list data hotel kamu ke aplikasi tersebut. Kita bekerja sama dengan sebuah aplikasi online itu kan pasti ada biaya admin dan lain-lain. Kalau kamar kamu pasarannya 150, kamu masukin aplikasi dan kamu cuma terimanya mungkin 139, 135. Ya artinya kamu boleh banget kok untuk naikin harga hotel tersebut jadi 170 kek, jadi 165. Jadi begitu kena potongan admin dari aplikasi, kamu tetap menerima genap 150.000. Semoga owner hotel lebih ngerti soal rincian yang kayak gitu-gitu, karena ya kayak sekarang nih hotelnya viral, nanti kalian juga yang rugi.